Hukum tarik-menarik atau pikiran sebagai kekuatan doa butuh perasaan ini agar bisa berhasil. Perasaan apa sih? Yuk kita bahas. Ini kenyataan dan fakta. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, saya lagi seneng banget nih. Kenapa? Gimana gak seneng coba? Kita ngebahas sebuah topik yang betul-betul rata-rata kamu semua suka ya, yaitu kekuatan pikiran sebagai doa atau hukum tarik-menarik. Tapi kali ini, bener, kita akan ngebahas lebih dalam lagi dengan cara yang mudah. Jadi kalau kamu suka dengan materi Pagar Kehidupan yang ada kaitannya dengan hukum tarik-menarik atau kekuatan pikiran sebagai doa, ini bisa jadi video yang paling sering kamu tonton. Percaya deh sama saya. Kenapa? Karena di hari ini, betul. Di hari ini kita akan ngebahas ada sebuah perasaan yang harus kita punya, yang mana perasaan ini adalah kunci emasnya teman-teman. Yang dengan seizin Tuhan bisa membuat apa yang kita pinta kepada Tuhan itu lebih gampang untuk hadir dalam hidup kita. Dan tenang aja, ini semua logis, tidak hanya teori belaka, dan yang pastinya tidak melanggar hukum apapun termasuk hukum agama. Bahkan sebenarnya agama nyuruh ini. Yuk kita bahas, ini seru nih. Tenangkan diri kamu, relax, dan biarkan saya berbicara. Anggap saja saya sebagai sahabat kamu ya. Kita mulai. Gini teman-teman, kalau dipikir-pikir, coba deh kamu ingat-ingat kehidupan kamu sendiri sekarang. Ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu pernah memikirkan sesuatu, tiba-tiba apa yang kamu pikirin itu menjadi kenyataan? Contoh, saya kasih contoh ya untuk mengingatkan kamu. Diri kamu pernah berpikir tentang seseorang yang pakai baju kuning. Sekedar mikir aja gitu. Aduh, mikirin orang pakai baju kuning yang kamu tuh suka banget baju kuning itu. Tiba-tiba entah kenapa, kok bisa beneran ada orang yang kamu gak kenal lewat pakai baju kuning persis seperti yang kamu pikirin tadi. Baju kuning yang kamu lagi suka. Pernah gak kayak gitu? Diri kamu memikirkan sesuatu, entah kenapa tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, ada di depan mata kita. Nah, coba sekarang saya ingin kamu pikirkan. Pikirkan momen itu kapan terakhir kali kejadian dan bagaimana peristiwanya. Kita mulai dari situ, kita bahas pelan-pelan kenapa itu bisa begitu. Oke? Coba pikirin lagi, renungkan. Nah, di sini menariknya. Sambil kita pikirin peristiwa yang saya tadi suruh kamu untuk memikirkannya, saya ingin coba kamu tanyakan ke diri kamu sendiri. Pertanyaannya sederhana, sangat sederhana. Ketika kamu memikirkan hal itu tuh, yang tiba-tiba hadir di depan matamu, coba renungkan. Perasaan apa sih yang pada waktu itu kamu keluarkan? Saya ulangi pertanyaan saya, ini daging banget nih. Ketika kamu pada waktu itu memikirkan sesuatu hal itu, dan kemudian hal itu seizin Tuhan hadir dalam hidup kamu secara sekejap, pikirin lagi deh. Perasaan apa sih yang pada waktu itu secara tidak sadar kamu keluarkan? Nah itu, seru kan? Seru ini video. Coba pikirin, perasaan apa yang sedang kamu keluarkan secara nggak sadar? Ingat nggak? Kalau ditanya seperti ini, jawaban jujur yang paling jujur pasti cuma satu. Perasaan apa ya mas? Saya lupa. Betul gak? Nah itu dia. Itu yang menjadi masalah. Kita sering mengeluarkan perasaan secara tidak sadar. Jadinya lupa deh. Tadi ngeluarin perasaan apa ya? Sekarang saya akan mengingatkan kepada kamu supaya kamu ingat lagi pada waktu itu perasaan apa sih yang kamu keluarin. Tahu gak? Kamu pada waktu itu mengeluarkan dua campuran perasaan secara tidak sadar. Saya ulangi, pada waktu itu, kamu secara tidak sadar mencampur kedua perasaan dalam batin kamu, kemudian kamu pancarkan kepada semesta yang namanya perasaan, campuran antara, dengerin, perasaan ikhlas dan tenang. Itu dia teman-teman. Ikhlas dan tenang itu adalah bahan baku yang paling utama sebelum kita untuk bahagia.
Pernah nggak baca buku The Secret yang bukunya tuh oranye? Nah, ada yang pernah baca buku The Secret ya? Yang covernya oranye itu loh, yang temanya tentang cinta. Nah, bagi yang pernah baca, itu bahasanya agak berat ya. Jadi kalau kamu yang nggak suka baca buku, ini baca buku itu sehalaman, 2 halaman juga pusing gitu. Intinya, buku itu ngajarin gini teman-teman. Hukum tarik-menarik itu bisa berhasil kalau kita ada perasaan bahagia. Betul, tapi mentoknya di situ doang tuh buku. Dia nggak ngajarin perasaan bahagia itu gimana cara menciptakannya gitu kan. Nah di sini, di video ini saya membuka semuanya kepada kamu bahwa bahagiamu akan muncul ketika kita punya 2 campuran perasaan. Perasaan apa? Betul, perasaan tenang dan ikhlas. Coba ingat-ingat, bener nggak? Ingat-ingat, mas, maaf nih, kenapa? Kayaknya enggak deh. Sorry ya mas ya. Soalnya pada waktu itu kayaknya saya nggak ada perasaan ikhlas, nggak ada perasaan tenang. Saya cuma ngebayangin aja gitu loh. Tapi emang bener-bener kejadian. Nggak ada tenang-tenangnya mas, nggak ada ikhlas-ikhlasnya. Itu gimana tuh? Nah gini, saya jelasin dulu ya. Ini penting nih. Teman-teman, saya mau tanya sama kamu. Selama ini pengertian kamu, perasaan ikhlas itu deh. Perasaan ikhlas dulu ya. Ikhlas itu kayak gimana sih? Ikhlas itu apa? Rela, menerima. Betul nggak? Nah, perasaan ikhlas itu, sadar nggak? Ini barusan nih, barusan sampai menit ini, kamu udah ngeluarin. Sadar nggak? Kamu butuh ikhlas loh untuk bisa menonton Pagar Kehidupan sampai menit ini. Bisa nggak kalau kamu nggak ikhlas dari menit ke-5 aja atau mungkin dari detik ke-10 aja kamu pergi? Bisa. Tapi kamu bisa loh nonton video saya sampai menit segini. Kenapa bisa? Karena secara tidak sadar kamu melakukan ikhlas. Itulah ikhlas. Ikhlas itu adalah ketika kamu mau menerima. Bener. Tapi menerimanya itu nggak usah dipikirin. Itu namanya ikhlas tuh. Misalnya gini deh. Ada orang mau sedekah. Kita ambil contoh sedekah ya. Ketika dia sedekah, ya masih mikir. Mau dia bilang ikhlas, itu namanya nggak ikhlas. Tapi ketika dia sedekah nggak dipikirin, keluarin aja. Nah itu ikhlas. Jelas gak? Jadi ketika kita nggak mikir sesuatu, hukum tarik-menarik tuh justru powerful. Sadar gak sih? Bener kan? Coba diingat-ingat lagi. Pasti setuju deh. Ketika kita mikirin sesuatu secara fokus, ya, abis itu udah dilepas aja. Masa bodoh amat, jadi syukur nggak jadi ya udah. Nah di saat itu tuh hukum tarik-menarik bekerja dengan powerful. Kenapa? Karena kita ikhlas. Betul gak? Ketika kita udah ikhlasnya benar kayak gitu, dia akan bawa pasangannya. Siapa pasangannya ikhlas? Tenang. Orang nggak mungkin nggak bisa tenang kalau dirinya itu ikhlas. Orang ikhlas itu pasti tenang. Itulah sebabnya ajaran agama ngajarin ikhlas. Betul. Karena ikhlas itulah sumber segala sesuatu yang berkaitan dengan keberkahan. Setuju sampai sini? Jelas ya? Makin masuk akal? Bagus. Ini belum selesai nih. Ada lagi yang lebih daging dari ini. Dengerin baik-baik. Kalau gitu mas, oke. Saya ngerti. Saya setuju banget sama Mas Aryan bahwa betul juga ya. Ternyata kita suka nggak sadar menjadi orang yang ikhlas. Sehingga kita mikirin sesuatu, seizin Tuhan jadi kenyataan. Pertanyaannya mas, gimana cara saya bisa jadi orang ikhlas gitu loh? Karena seperti yang mungkin Mas Aryan tahu ya, ikhlas itu gampang diucap. Tapi susah untuk dilakukan. Betul gak? Setuju. Gimana caranya kita bisa menjadi ikhlas yang benar mas? Supaya dengan seizin Tuhan tuh, pikiran kita akan sebuah doa, hukum tarik-menarik bisa bekerja lebih dahsyat lagi. Caranya gimana? Ada. Gini caranya. Kamu bisa praktekin nih. Loh kok diem mas? Nggak diem. Caranya adalah dengan hening. Kamu tuh menjadi kurang bisa ikhlas karena dirimu kurang bermeditasi, kurang hening. Kamu lihat deh orang-orang yang ilmu agamanya tinggi. Pasti mereka tuh seringnya memejamkan mata. Ya kalau yang muslim dia berzikir sambil menjemin mata. Kalau yang mungkin berkeyakinan lain ada yang bermeditasi sambil menjemin mata. Betul nggak? Kenapa begitu? Karena kunci kita bisa menjadi ikhlas dan tenang adalah hening, bukan ngomong mulu. Nah otak kita nih jadi susah ikhlas kenapa? Karena otak kita bawel. Betul nggak? Coba sekarang saya mau tanya sama kamu ya. Jujur nih, udah nonton video saya sampai menit sekarang. Itu otak kita udah bawelnya berapa banyak tuh?
Ayo, kayaknya kalau jujur nih, sampai menit sekarang udah bawel banget tuh otak. Nah itu dia. Gimana kita bisa jadi ikhlas kalau otak kita tidak disuruh diem? Nggak bisa. Jadi kalau kita mau ikhlas, cara yang masuk akal adalah heningkanlah pikiranmu, maka semua akan menjadi ikhlas dengan sendirinya. Masuk akal? Paham sampai di sini? Nah, sekarang baru kita bahas gimana caranya kita membuat pikiran kita hening, Mas. Caranya dengan melakukan sebuah teknik sederhana. Apa itu? Coba kita praktekin ya. Ini akan bisa dipraktekkan kalau kamu sedang tidak sibuk. Jadi kalau sambil sibuk, ya mohon maaf mungkin nanti nonton videonya lagi ya. Malam-malam atau di saat kamu istirahat bisa nih. Tapi bagi kamu yang nggak begitu sibuk, bisa sedikit istirahat, mempraktekkan ini dulu. Boleh, yuk kita praktekin ya. Saya akan ngajarin kamu cara mengheningkan pikiran kita. Yuk. Saya minta kamu kalau bisa duduknya di lantai. Tapi kalau nggak bisa harus duduk di kursi karena lagi kerja, mungkin nggak apa-apa deh di kursi. Tapi lebih bagus lagi bersila di lantai. Oke? Silakan. Sudah. Nah sekarang, saya ingin kamu pejamkan kedua mata kamu. Sudah? Sambil pejamkan kedua mata kamu, sekarang kamu taruh kedua tanganmu di atas kedua lututmu. Ingat, kedua tangan di atas kedua lututmu. Tangan kanan, lutut kanan, tangan kiri, lutut kiri. Sudah ya? Oke. Sekarang ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Nah, coba. Di momen seperti ini, kan pikiran kita nih ngomong terus ya. Udah deh, apapun yang dikatakan pikiran kita senyumin aja. Nggak usah dibahas, nggak usah dibales, nggak usah dibantah, nggak usah disanggah. Dia ngomong apa, kita senyumin aja. Yuk kita senyum yuk. Senyum bibir kamu, ambil nafas. Hembuskan lagi. Pikiranmu ngomong apa, kita senyumin aja. Pikiranmu ngeledekin, senyumin aja. Pikiran kamu banyak kata tapi, senyumin aja. Pikiran kamu banyak ngingetin hal-hal yang buruk, senyumin aja. Terima, jangan dilanggar. Terima, jangan dibantah. Senyumin aja. Nah, ketika kita senyum seperti ini terhadap pikiran kita sendiri, lama-lama kita jadi tenang ya. Di saat kita menjadi tenang, lama-lama pikiran kita akan hening dengan sendirinya. Selesai, buka mata kamu. Teman-teman, saya baru mempraktekkan sekitar 1 menit, 2 menit barusan sama kamu. Pasti ada yang merasakan tenang. Namun, kalau kamu terbiasa dengan hiruk pikuknya dunia, 2 menit itu tidak cukup. Jadi saya minta kamu lakukan terapi. Saya udah ngajarin kamu barusan terapi untuk menjadi tenang, untuk menjadi ikhlas dengan cara mengheningkan pikiran. Kamu lakukan ini lebih dari 2 menit ya. Saya tidak bisa lama-lama karena video ini saya tidak mau terlalu panjang. Tapi lakukan deh terapi ini setengah jam, 1 jam aja. Biarkan pikiranmu ngomong apa, kita senyumin aja. Persis seperti cara saya tadi. Nanti percaya deh, lama-kelamaan pikiran kita jadi hening. Di saat pikiran kita hening, di saat itulah keikhlasan kita akan lebih ikhlas. Di saat itulah kita lebih tenang. Dan percaya deh, di saat tenang itu berdoalah sama Tuhanmu. Di saat kita berdoa dengan keadaan ikhlas dan tenang, di saat itulah doa kita akan lebih sampai kepada Tuhan kita. Itulah sebabnya kenapa ajaran agama apapun, termasuk agama saya Islam, mengajarkan untuk menjadi ikhlas dan tenang. Karena kunci dari keberkahan adalah apa? Betul, keikhlasan dan ketenangan. Masuk akal ya? Selamat ya, kamu lagi-lagi mendapatkan materi daging di hari ini. Bersyukur, tetap jadi orang baik, karena ini bisa sampai kepada kamu karena perbuatan baik kamu sendiri loh di masa lalu. Sadar gak? Kalau kamu suka dengan video ini, silakan klik jempol ke atasnya dan bagikan link pagar kehidupan ini kepada teman-teman kamu ya.
biar banyak yang ketolong sama seperti kamu. Ingat pesan saya, semakin banyak kamu berbuat kebaikan, semakin banyak kebaikan pula yang akan menghampiri kamu di masa depan. Itu janji saya untuk kamu. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.